Aduh, mohon maaf. Hello, Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis, makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohi dengan bocah kentur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame ini, namanya Ibu Tarwiyah. Ibu Tarwiyah ini konon katanya dia itu caleg dari PKS yang setiap orasi demo itu marah-marah, teriak-teriak di media sosial. Ya, kita lihat aksi-aksi dari Ibu Tarwiyah ini ya. Ibu Tarwiyah. Jokowi itu apa? Ya, Jokowi itu apa sih? Presiden. Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya ejunya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? Ejunya lebih pinter anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 gua 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian. Ayo kalian ngaku profesor. Masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Aduh, mohon maaf. Hello 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohi dengan bocah kencur. Bocah kencur nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. Bocah kencur. No. Nggak setuju? Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti Mantap. Kalian bodoh. Mantap. Bodoh. Oke, Bu. Oke, jangan. Ibunya semangat banget nih, guys. Santai Bu. Jokowi itu apa sih? Jokowi, presiden Bu, presiden Indonesia. Jokowi itu apa? Ya Allah, ibu nggak dengar. Presiden Bu, presiden Indonesia. Budak ibunya nih. Ya itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini Nggak apa-apa, Pak Jokowi kayak boneka golek. Daripada ibu kayak boneka cakil. Tapi sebenarnya ejunya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? Ejunya lebih pinter anak saya, anak TK. Ya kalau anak ibu pinter, kenapa nggak daftar jadi itu presiden? Kenapa nggak daftar jadi anggota DPR? Kenapa suruhnya ibu yang daftarin diri jadi itu caleg PKS yang akhirnya gagal? Anak ibu aja no, kayaknya anak ibu lebih pinter dari ibu deh. Harusnya anak ibu tuh yang daftar jadi caleg biar menang. Tiada KPU, jangan pengadap KPU. Kalian ke Guys, ini emak-emak lagi teriak di depan KPU minta dibubarkan, biadab KPU. Ini namanya Tarwiyah, caleg dari PKS nomor urut 5 kalau saya tidak salah. Scrolling dapat kok itu. Caleg PKS nomor urut 5 Tarwiyah teriak depan KPU minta dibubarkan KPU. Kenapa? Caleg gagal dong. Dia nggak lolos. Mungkin dia nggak lolos jadi caleg. Kemudian partai pendukungnya Anies Baswedan kalah. Makanya teriak dari dibubarkan KPU supaya mungkin pemilihan ulang ya teman-teman ya. Tapi ini caleg gagal sepertinya. Caleg gagal yang teriak depan KPU yang gak jelas. Aduh masak di rumah aja, di dapur aja. Ya, lucu ini teman-teman. saya tidurnya di sini. Gimana tuh, Bu? Di
Walah bu. Ternyata sampean itu gelandangan toh. Gelandangan. Ibu Tarwiyah. Makanya kok ngotot-ngotot Anies pengen jadi presiden. Sampai dijanjikan apa? Mau dijadikan menteri? Mensos. Apa mau dijadikan istri yang kedua? Nah, kalau ngomongnya pelan kayak gini kan adem bu, gak usah teriak-teriak. Ternyata Bu Tarwiyah ini juga bisa ngomong slow ya, gak harus teriak-teriak. Lagi semangat. Nah, waktu itu lagi semangat. Ngomong yang halus. Bu Tarwiyah. Jangan teriak-teriak lagi, nanti pedot. Gimana bos? Harga beras naik, demo berjilid-jilid. Lah matamu yang orang delok iki we. Matamu Wayah dhewe. panen, Oh, parine ambruk kabeh. kena puting Piye beliung itu. dadi petani menak ora? Aja anggenehmu ngomongnya harga beras naik, turunkan harga beras. Lah petani arep mangan apa mbok kon ngedukne? Wong mundak sedilu ta petani penak sithik kuwi lho. Cangkemmu nek ngomong kok rumangsaku kok. Nandur dhewe apa piye? Tuku sawah. Bajak ngrabuk. Rumangsaku kok biasa bos nek ngomong bos karek tuku rewel cangkemmu. Saat gaji PNS naik, kami petani tidak ribut. Mbah Nyoto, Mbah UMR Nyoto. naik tiap tahun, kami pun petani juga tidak ribut. Giliran gabah harganya 9.000, beras 17.000, pada teriak-teriak sama presiden, turunkan harga beras, turunkan harga beras. Buat yang suka teriak-teriak, beras 17.000 dimakan sekeluarga, kenyang sehari. Rokok 30.000 dimakan sendiri, anak istri tidak dikasih. Pak Presiden, kami para petani juga teriak, jangan turunkan harga beras, jangan turunkan harga gabah. Bagusnya naikkan lagi, biar para petani sejahtera. Petani sejahtera, rakyat pupuk menderita. mahal, obat hama mahal, begitu Pak Presiden. Ini aku makan mie ayam ini, makan mie ayam. Di Batam boy mie ayam murah 12.000. Jadi kalian yang kalau bicara beras naik, makan aja mie ayam. Kalau mie ayam semangkok, bisa kenyang selama 1 hari. Datanglah adekku, aku tawarkan sama dia, makan mie ayam lah kau, aku bilang sama adekku ini. Aku tawarkan dia makan mie ayam kayak gini biar kenyang. Tahu kalian jawabannya apa, weh? Aku suka mie ayam, mau tanya. Apa yang kau suka? Aku bilang. Katanya, aku suka kayaknya kalau ada uang. Kamar Soekarno berbaris-baris di dompet, iya kan? Itu dia. Artinya gini juga, nggak ada pun beras kayaknya nggak masalah sama dia. Biarpun kalian benamkan, kalian simpan beras, udah tuh kalian bilang mahal nanti ya kan? Nggak ada lagi beras. Ada yang ngoceh 20.000 sekilo. Ini mak-mak kalau berbaris uang Soekarno kata adekku ini, nggak apa-apa nggak makan, cocok lah rasa mak-mak yang ada seluruh Nusantara ini. Oke lah ya, yuk makan mie ayam yuk. Oke, guys. Bukan merupakan ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Iya, Dan pada Izin state ya Pak, kenaikan beras bukan ancaman besar. Itu bagi Bapak dan para orang-orang kaya. Tapi bagi masyarakat kecil, rakyat kecil, kenaikan Rp500 saja sudah sangat berat. Selama ini rakyat kecil sudah sangat berat menanggung beban hidup, ditambah lagi dengan kenaikan beras. Jadi ini merupakan masalah besar Pak. Pemerintah harus segera mencarikan solusinya. Harga beras naik, sebagai keluarga toko kelontong, harga beras lagi mantep banget. Selain harganya yang mahal, menurut aku semua komoditas yang naik itu rata-rata ya memang pada jelek. Yang pertama beras, itu beras yang biasa aku beli langganan udah naik ya, tapi kualitasnya ini nggak bagus, jadi aku ganti-ganti merek sekarang. Tapi itu bukan salah orang toko ya menurut aku, tapi ya memang mereka juga jual ya barang memang dari gudangnya seperti itu.
Dan kemudiannya menurut aku harga minyak naik banget, aku beli sekarang di harga 18.000, dan harga komoditas cabai dan teman-temannya seperti bawang, tomat itu gila-gilaan dari harga 35, untuk tomat di harga 18.000. Dan menurut aku sekarang ya memang kebijakan pemerintah akhir-akhir ini memang nggak pernah mudeng, nggak pernah paham tentang gimana masyarakat di bawah tuh ngerasakan. Yang aku berharap ya pemerintah benar-benar peka untuk mengatasi kesulitan ini. Kita bukan berada di krisis moneter, dan kita juga bukan berada di inflasi yang gila-gilaan, dan dunia sedang baik-baik saja. Kita sudah pasca COVID. Menurut aku ini banyak hal-hal yang paling penting pemerintah harus atasi, terutama korupsi. Please deh, pemerintah sampai kapan harus memelihara koruptor-koruptor? Kalau bisa memang menurut aku undang-undang perampasan aset itu memang harus benar-benar diterapkan biar untuk beri efek jerah. Kita harus mencontoh Cina. Kita jangan ambil kereta cepatnya aja sih, kita harus ambil juga kebijakan-kebijakan yang ada di Cina, seperti memiskinkan koruptor. Itu menurut aku lebih baik sih daripada kita harus berutang ke Cina. Kita ambil kebijakannya gitu. Jadi menurut aku sekarang ya memang harus benar-benar pilih pemimpin yang memang paham sih tentang masyarakat di bawah. Gas naik, semua naik, oke gas, jogetin aja lah, ya enggak? Walaupun ada yang nangis-nangis di sana, yang teriak-teriak di sana, beras naik, jogetin aja lah, oke gas. Ya, kita harapkan itu ya hanya sementara, nggak sampai lama gitu ya. Beras naik turun itu biasa, tapi ini 17.000 loh. Di daerah saya itu 17.000 1 kilo. Ya, untuk orang-orang kaya 17.000 itu receh lah, sepele. Tapi orang-orang yang, mohon maaf, ini orang-orang yang miskin, kehidupan menengah, bukan menengah ya, ke bawah, itu ya 17.000 itu uang yang banyak gitu loh. Ya, petani memang seneng mahal gitu, tapi rakyat menjerit. Ya, kita harapkan itu nggak lama ya, naiknya nggak lama, ntar turun lagi gitu ya, turun lagi dan bisa stabil seperti biasa. Kita ambil sisi positifnya saja. Oke gas. Oke gas. Apalagi yang kita lakukan selain senyum-senyum aja ya, tertawa begitu, walaupun di hati itu miris senep gitu kan. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk itu semua ya kan? Ya tetap kita berusaha sendiri, walaupun paslon kita menang ya ataupun kalah, ya tetap kita cari-cari beras sendiri, usaha-usaha sendiri, cari makan sendiri, ya enggak? Ya bekerja seperti biasanya. Jadi kalau ada presiden itu bela-belainya ya biasa-biasa saja, ada calon presiden belainya ya biasa-biasa saja, gak usah ngotot-ngotot. Capek. Ini buktinya. Oke gas. Untuk Bu Tarwiyah, terus Bu Tarwiyah semangat terus dalam bernyocot ria itu ya, teriak-teriaknya ya kurang kenceng Bu Tarwiyah, kencengin lagi Bu Tarwiyah sampai ototnya keluar di sini ya, sampai ototnya keluar, tapi jangan sampai putus saja tuh ototnya. Oke gas.